loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Bapak berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak kelas 4, kali ini kalian masih belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, ini cover buku tema 2, selalu berhemat energi. Tujuan pembelajarannya anak-anak, yang pertama adalah siswa dapat menyanyikan lagu menanam jagung secara berkelompok. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan dan mempresentasikan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mengkomunikasikan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Itu anak-anak tujuan pembelajaran pada video kali ini. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 5, subtema 1, sumber energi. Nah, sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu menanam jagung. Masih ingat ciptaan siapa lagu menanam jagung? Ya, betul, Ibu Sud. Menyenangkan bukan? Ya, ayo kita menyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Kita lihat anak-anak slide berikutnya. Ayo berlatih. Kamu nanti akan menyanyikan lagu menanam jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Perhatikan penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap kelompok akan tampil secara bergiliran. Ketika ada kelompok yang tampil, setiap siswa memperhatikan teknik bernyanyi kelompok yang tampil dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan guru. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Itu anak-anak nanti yang akan kalian praktekkan. Nah, ini adalah ada gambar para siswa sedang menyanyikan lagu menanam jagung secara berkelompok. Nah, anak-anak pakai seragam ya. Kalian sudah kangen belum pakai seragam? Ya, pasti kalian sudah kangen dan sudah pingin sekali belajar di sekolah tentunya ya. Ya, kita tunggu ya. Kita kudu harus bersabar. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari negara Indonesia dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut ternyata anak-anak. Salah satunya adalah ikan. Ya, ternyata di laut banyak ikannya anak-anak. Tahukah kamu sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, ini ada seorang nelayan yang sedang menjemur ikan asin. Setelah ditangkap, ikan itu lalu diberi garam dan diasinkan. Setelah itu dikeringkan. Ya, anak tahu sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan yang nelayan ini lakukan di depan rumah atau di lapangan? Ya, betul. Sumber energi panas matahari yang dipakai untuk mengeringkan ikan asin ini. Ya, Nana, betul. Kesimpulan dari gambar di atas adalah nelayan menjemur ikan di luar rumah atau di lapangan dengan menggunakan sumber energi panas matahari agar rasa asin ikan lebih meresap ke dalam daging ikan dan rasanya lebih nikmat. Tahukah kamu bahwa di Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah negara kita Indonesia
adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Wah, luas banget ya anak-anak ya. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si Api-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia. Baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara di dunia. Wah, hebat ya anak-anak ya. 18 negara di dunia. Nah, sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatat pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Luar biasa anak-anak. Nah, setelah pada itu pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang pertanian, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Ya, anak-anak, teks ini berasal atau bersumber dari industribisnis.com. Nah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kaitan letak geografis Kabupaten Banyuwangi dengan sumber daya alam ikannya karena garis pantai Kabupaten Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa, yaitu sekitar 175 km. Dengan penghasil ikan terbesar setelah Bagan si Api-api, Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengekspor ikan ke 18 negara di dunia. Dalam bidang perikanan, Kabupaten Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Itu adalah rangkuman dari teks di atas anak-anak atau kesimpulan dari teks di atas. Nah, lalu sumber daya alam apakah yang ada di daerahmu? Ya, anak-anak, silakan kalian lihat di daerah sekitar rumahmu. Kira-kira sumber daya alam apa yang banyak? Apakah pohon mangga? Ataukah buah mangga? Ataukah hasil kebun? Ya, pasti setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kita telah melakukan pembelajaran 5 sumber energi. Lalu sekarang kita melakukan penilaian pembelajaran 5. Nah, di sini ada soal yang harus kalian jawab. Nomor 1, tuliskan 2 macam sumber daya alam yang berasal dari laut. Apa aja anak yang dari laut? Ya. Nomor 2,
Energi apakah yang dipakai nelayan dalam menjemur ikan agar ikannya itu terasa nikmat dan enak setelah dijual nanti di pasar? Yang ketiga, mengapa ikan asin perlu dijemur sebelum dijual ke pasar? Mengapa anak-anak? Jawabannya karena titik-titik. Yang keempat, berdasarkan teks di atas, tuliskan 2 daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Ya, daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Nama daerah, nama kabupatennya silakan ditulis anak-anak. Yang terakhir, nomor 5, sumber daya alam apa yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu? Kalian tuliskan. Ya, yang jelas jika kalian berada di daerah perkotaan, pasti bukan berasal dari laut anak-anak ya. Ya, itu adalah 5 soal yang harus kalian jawab dan kalian kerjakan dan nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baik anak-anak, kita sekarang ke pembelajaran 6. Ya anak-anak, masih subtema 1 sumber energi. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Oh, minyak bumi ternyata anak-anak. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Anak-anak, yang biasa dipakai di kendaraan bermotor, baik itu Petralite ataupun Pertamax ataupun solar, itu adalah berasal dari minyak bumi agar kendaraan bermotor, mobil, bis, dan truk lainnya bisa berjalan dan beraktivitas setiap hari. Ya, ini anak sumber energi. Kita lanjut. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Ya, tidak dapat diperbarui. Berarti lama-lama akan hilang atau akan musnah. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya dan memakainya secukupnya. Nah, anak-anak, ya kita harus berpikir ya, ada hak dan ada kewajiban. Memang kita berhak untuk mendapatkan minyak bumi, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menghematnya. Ayo membaca. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Nah, itu anak-anak, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Jadi kita boleh memakai minyak bumi, tetapi kewajiban kita juga untuk menghemat penggunaannya. Nah, minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama anak-anak. Bisa mencapai jutaan tahun. Wah, jutaan tahun anak-anak. Sedangkan umur manusia berkisar antara 63 sampai 80 tahun. Sedangkan minyak bumi jutaan tahun anak-anak ya. Wah, permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau kepada setiap negara, kepada setiap warga negara
untuk menggunakan minyak bumi secara bijaksana, ya, tidak berlebihan dan tidak dihambur-hamburkan. Nah, anak-anak, ayo kita baca kembali. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Ya, anak-anak, motor bisa berjalan, mobil bisa berjalan, itu karena ada dukungan dari minyak bumi. Coba bayangkan jika minyak bumi telah habis, ya, lalu pom bensin pada tutup. Lalu bagaimana motor dan mobil bisa berjalan? Ya, mungkin kita harus mencari sumber energi dari lainnya. Apakah bisa? Ya, tentu bisa. Baik anak-anak, kita lanjut. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi yang membutuhkan waktu yang lama bisa mencapai jutaan tahun. Nah, tadi telah dibahas anak-anak ya. Baik. Ya, pembelajaran 6 telah selesai. Lalu kita akan melakukan penilaian pembelajaran 6. Di sini ada soal anak-anak. Yang pertama, digunakan sebagai apa minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, anak-anak, sebagai apa digunakannya? Untuk apa? Yang kedua, apakah minyak bumi termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya, atau tidak? Lalu berikan alasanmu mengapa, ya, anak-anak. Nomor 3, mengapa pemerintah menghimbau untuk menggunakan minyak bumi secara bijak? Ya, anak-anak, secara bijak, tidak berlebihan. Mengapa? Nanti anak-anak jawabannya karena titik-titik. Nomor 4, memerlukan berapa tahunkah proses pembentukan minyak bumi? Nah, berapa tahun anak-anak? Tadi Bapak telah menjelaskannya. Yang kelima, ini mudah banget pertanyaannya. Di manakah motor, mobil, dan kendaraan lainnya mengisi bahan bakar? Ya, mengisi bahan bakar minyak bumi. Di mana anak-anak tempatnya? Ya, jika kalian tidak tahu, kalian bisa tanya ke bapak ibumu di rumah atau kepada kakak. Ya, anak-anak, silakan diisi soal-soal ini. Ya, diisi dan ditulis dan nanti akan dikumpulkan kepada bapak ibu guru di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Ya, anak-anak, pembelajaran tema 2, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.